langsung oleh yang punya, menambahkan sebuah busa yang lebih empuk dari busa yang biasa dipakai, dan biasanya kita namakan dengan busa latex. Dan berbeda dengan pengerjaan yang lainnya yang menggunakan busa latex dengan ketebalan 2,5 cm tapi hanya satu lapis. Kali ini saya menggunakannya dengan dua permukaan, yaitu dua lapis, sehingga busa yang lama akan kita papas. Nah, tentunya teman-teman pasti bertanya, kenapa harus dipapas? Ya, ini adalah sebuah request yang diminta oleh si pengguna, supaya posisi duduknya tidak bertambah. Jadi kalau kita langsung tambah di busa yang lama, ini nantinya akan berpengaruh di pijakan kaki. Nanti untuk pijakan kaki itu bisa lebih tinggi, sehingga kaki agak jinjit ketika menginjak ke tanah. Dan permintaannya juga kita diminta untuk menggunakan bahan yang premium. Selain bahan yang premium, desainnya sudah dikasih, dan ada bagian tengah yang ditambah bantalan, nanti kita akan buat. Nah, di sini sudah ada malan yang akan kita buat. Di sini ada malan, yang malan ini tentunya terbuat dari fiber. Nah, nanti kita sebentar akan membuatnya menggunakan bahan plat besi, dan nanti akan dibuat lubang di sini. Nah, seperti ini nantinya jadi seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang sudah saya buat. Ini bahannya dari plat besi dan menggunakan baut 12. Ini ada bautnya kurang lebih panjang sekitar 10 sampai 20 cm ya. Ini agak panjang karena nanti kita menyesuaikan juga dengan busa yang akan dipakai. Nah, joknya sendiri sudah saya buka, covernya sudah dibuka. Ini masih ori, masih belum pernah diservis, belum pernah dibikin. Nah, karena dia mungkin sudah dapat referensi atau tanya-tanya ke teman, nah, dia memberanikan diri untuk buat di tempat saya. Nah, ini busa latex yang akan kita gunakan. Kelebihan dari busa ini, selain tidak kempes, dia bahannya terbuat dari karet, dan ini tidak tidak akan kempes, dan pori-porinya ini membuat dia lebih dingin. Nah, teman-teman bisa lihat kurang lebih warnanya ini agak-agak putih. Nah, nanti kita lapis. Setelah kita lapis di sini, kita akan gunakan juga plastik. Nah, mungkin kita bisa pakai plastik yang ini atau plastik wrapping yang sudah disediakan sana. Nah, setelah dilapisi, nanti tentunya kita juga akan menggunting covernya dan sesuaikan dengan desain yang dipilih. Nah, dan kita akan memasangnya dengan heater. Nah, sambil saya buka ini, nah, ini agak ribet juga ya untuk busanya, karena busanya memang agak menempel ke plastik ya, agak keset. Nah, seperti ini. Satu lembarnya ini bisa gunakan untuk satu jok. Ya, ini full dari depan sampai belakang dengan tebal 2,5 cm, lebar 40 sampai kurang lebih 80 cm. Ini kita bisa pakai full satu jok. Untuk kalau mau pakai sampai di samping itu bisa, tapi dia nanti ada tambahan juga kalau sampai di seluruhnya ya. Nah, nanti kita lihat untuk permukaannya saja yang kita gunakan. Yang bagian sampingnya itu tinggal kita lihat, kalau masih bisa dipakai kita ambil yang dari bagian ini, nanti kita atur tekstur dari joknya. Nah, nanti juga ini akan berpengaruh ketika kita tambah yang bagian samping ini. Nanti ketika dia duduk, dia nanti ngangkang. Nah, itu tergantung dari postur tubuh juga dari si penggunanya. Kalau dia agak tinggi ya nggak terlalu masalah ya, tapi dia kalau agak rendah badannya ya pasti ya itu berpengaruh. Dan bahan yang kita gunakan di bagian tengahnya kita gunakan busa yang seperti ini, atau nanti kita akan gunakan busa yang biasa di press, busa-busa dari sisa-sisa
busa kursi atau busa sofa yang dipres sehingga sedemikian rupa dan menjadi padat, yang biasa kita bilang di sini busa rebonit. Itu yang akan kita pakai. Ya tentunya ini kita akan gunakan staples dua ukuran. Nah, ukuran yang pertama itu 0,6 dan ukuran yang kedua 0,8. Nah, tentunya ini memiliki fungsi tersendiri. Kalau yang 0,6 cukup untuk bagian-bagian fiber yang agak menipis ya. Kalau untuk bagian-bagian fiber yang agak tebal atau lapisan yang agak tebal, kita bisa gunakan yang 0,8. Karena ini juga berpengaruh terhadap daya rekat dari bahan kulitnya, sehingga dia bisa timbul kalau dia itu terlalu panjang ya untuk staplesnya. Dan tentunya kita menggunakan alat ini gun taker yang menggunakan angin dengan kekuatan, saya menggunakan kompresor di sekitaran 1,5 HP ya. Dan jangan lupa peralatan-peralatan ini gunanya obeng plat ini yang sudah saya buat custom. Ada runcingan yang di tengah, ini ada sedikit belahan. Ini gunanya untuk mengait staples yang akan kita buka. Nah, ini obeng ini sudah cukup membantu mempercepat sehingga kita tidak perlu menggunakan tang, karena dia sudah berfungsi sekaligus mencungkil dan dia menarik staples itu, tinggal kita putar dan dia terangkat. Kemudian jangan lupa juga tentunya mistar untuk lebih presisi dan lebih akurat untuk ukurannya, dan juga gunting. Nah, ini kita gunakan gunting kenapa? Karena untuk membentuk busa ini kita harus menggunakan gunting. Kalau kita biasanya kalau untuk busa-busa yang lain bisa kita gunakan semacam cutter, tapi kalau untuk yang ini dia agak sulit untuk dibentuk. Jadi sebaiknya kita gunakan gunting. Nanti kalau misalkan dia masih agak ada sisa-sisa dari potongan gunting itu, biasanya yang di setiap perhentian potongan gunting dia akan ada sisa-sisa. Nah, nanti itu akan kita rapikan dengan cara dipapas. Nah, teman-teman pasti penasaran, kita langsung aja ke proses pengerjaannya.